Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama aku Julfa Zaki Anamsa Ismail dengan NIM 12210404122. Hari ini aku akan membahas tentang juhud antara psikis dan fisik manusia untuk memenuhi tugas UAS mata kuliah Maqamat dan Ahwal. Kita mulai dari pendahuluan terlebih dahulu. Apa sih juhud itu sebenarnya dan apa hubungan juhud dengan psikis dan fisik manusia? Juhud adalah salah satu ajaran dalam agama Islam yang menekankan sikap untuk menjauhkan diri dari ketertarikan dunia dan fokus hanya pada hubungan spiritual dengan Allah Subhanahu. Secara tradisional, juhud seringkali dianggap sebagai praktek hidup yang sederhana dan menolak kemewahan. Namun, pemahaman tentang juhud yang hanya berfokus pada aspek fisik saja seringkali menimbulkan persepsi bahwa praktek ini identik dengan kehidupan yang keras dan penolakan terhadap segala bentuk kenyamanan. Hal ini dapat menimbulkan kesalahpahaman bahwa juhud ini hanya berkaitan dengan pengendalian materi tanpa memperhitungkan dampak psikis yang mendalam. Sebaliknya, juhud juga melibatkan aspek psikis, di mana seseorang mencari ketenangan jiwa, rasa syukur, dan keikhlasan dalam menjalani kehidupannya. Aspek psikis ini merupakan elemen penting dalam membentuk kedamaian batin yang sejati, yang mana pada gilirannya aspek psikis ini mendukung kesejahteraan fisik. Namun, banyak yang belum paham bahwa keseimbangan antara aspek fisik dan aspek fisik dalam praktek juhud ini adalah kunci untuk mencapai harmoni dalam kehidupan spiritualitas dan duniawi. Nah, sebenarnya apa sih pengertian juhud ini dan apa sih esensi juhud dalam agama Islam? Kita masuk ke pembahasan pertama, pengertian dan esensi juhud dalam agama Islam. Zuhud adalah konsep spiritual dalam Islam yang menekankan sikap menjauhkan diri dari keterkaitan terhadap dunia dan segala kenikmatan yang bersifat material. Meskipun seringkali diartikan sebagai praktek hidup sederhana dan menolak kemewahan, tetapi esensi juhud lebih dari itu. Zuhud ini lebih mengacu pada sikap hati yang tidak terpikat oleh dunia, meskipun seseorang itu memiliki akses untuk menuju kekayaan yang ia mau. Imam Al-Ghazali berkata dalam karyanya yaitu Ihya Ulumuddin, beliau berkata bahwa zuhud ini adalah sikap di mana seseorang tidak terikat oleh dunia, meskipun fisik seseorang ada di dalamnya. Nah, dari perkataan Imam Al-Ghazali bisa dikatakan bahwa orang yang zuhud itu bukanlah orang yang miskin atau orang yang tidak mempunyai harta, tetapi orang yang zuhud itu adalah orang yang hatinya tidak dikuasai oleh harta. Lalu, apa aja sih aspek psikis dalam praktek zuhud itu? Kita masuk ke pembahasan kedua, aspek psikis dalam praktek zuhud. Aspek psikis dalam praktik juhud memainkan peran yang sangat penting karena inti dari juhud terletak pada bagaimana seseorang memandang dan merespon dunia, bukan hanya pada tindakan fisiknya saja. Ada beberapa aspek psikis dalam praktik juhud. Ayo kita bahas satu-satu. Yang pertama ada pengendali diri dan hawa nafsu. Aspek psikis dalam praktik juhud mengajarkan seseorang untuk mengenali keinginan-keinginannya agar keinginannya itu tidak menguasai hati dan dirinya. Yang kedua, ada ketenangan dan kebebasan batin. Nah, setelah tadi di aspek yang pertama, juhud ini sebagai pengendali diri dan hawa nafsu. Yang kedua ini ada ketenangan dan kebebasan batin, di mana seseorang yang sudah bisa mengendalikan diri dan hawa nafsunya, ia akan merasakan ketenangan batin yang sangat mendalam. Yang ketiga ada keikhlasan dan kepasrahan diri hanya kepada Allah. Aspek psikis dalam praktik juhud ini sangat menekankan pada keikhlasan, yaitu melakukan segala sesuatu semata-mata hanya karena Allah Subhanahu wa Ta'ala, tanpa mengharapkan imbalan ataupun pujian dari manusia. Yang keempat, ada rasa syukur dan qanaah. Zuhud mengajarkan individu untuk selalu mensyukuri apapun yang ia miliki sekecil apapun. Dan qanaah adalah perasaan cukup atas apa yang
individu itu miliki. Jadi rasa syukur dan qanaah ini dalam bentuk juhud ini saling berhubungan dan saling keterkaitan. Nah, itu tadi aspek psikis dalam praktik juhud. Sekarang kita masuk ke pembahasan selanjutnya, aspek fisik dalam praktik juhud. Aspek-aspek fisik ini bisa membuat seseorang mengendalikan fisiknya, yang mana nanti seseorang itu akan mampu mengurangi keterikatannya pada dunia dan lebih fokus pada nilai-nilai spiritual. Yang pertama ada gaya hidup yang sederhana. Zuhud itu tercermin dalam kesederhanaan, baik dalam berpakaian, makan, maupun tempat tinggal. Yang kedua ada pengelolaan konsumsi, yang mana juhud mengajarkan untuk hanya menggunakan apa yang diperlukan saja dan menghindari pemborosan. Yang ketiga ada menghindari kemewahan yang berlebihan. Di aspek yang ketiga ini bukan berarti individu tidak boleh mempunyai barang mahal, tetapi yang tidak boleh itu menjadikan barang mahal itu sebagai tujuan dari hidupnya. Yang keempat ada pengelolaan harta. Zuhud ini mengarahkan seseorang untuk memakai hartanya dengan bijaksana, seperti bersedekah, memberi sesama, daripada menimbun-nimbun harta. Nah, itulah 4 aspek fisik dalam praktik juhud, yang mana bila individu mempunyai 4 aspek fisik ini dalam kehidupannya, ia akan mengendalikan fisiknya dan ia akan dijauhkan dari ketertarikan dunia dan ia akan fokus pada nilai-nilai spiritual. Nah, bagaimana sih keseimbangan antara psikis dan fisik dalam juhud? Kita masuk ke pembahasan terakhir, yaitu keseimbangan antara psikis dan fisik dalam juhud. Zuhud melibatkan antara hati yang tulus untuk menjauhi dunia, yaitu psikis tadi, dan tindakan nyata seperti hidup sederhana, yaitu fisik tadi. Sebaliknya, hidup yang sederhana secara fisik juga membantu menjaga hati tetap fokus hanya kepada Allah saja. Keseimbangan ini memastikan bahwa juhud tidak hanya dipahami secara batin, tetapi juga diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Intinya, juhud ini mengajarkan untuk fokus pada akhirat sambil tetap menjalani kehidupan secara bijak. Nah, itulah penjelasan dari aku mengenai juhud antara psikis dan fisik. Semoga bermanfaat ya. Aku pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.